Oke, balik lagi. Video kita lagi, Pet and Matt bareng ada bintang tamu lagi. Masih belum selesai bintang tamu di sekitar kita nih. Masih banyak yang harus cerita banyak ya. Iya, menyimpan cerita banyak. Yang kemarin-kemarin masih banyak lanjutannya. Kalau ini ya dia punya cerita sendiri lah kayaknya. Masa kecilnya tetap suram kayak yang lain-lain biasa. Benar. Oke, Tapi dia ini udah sukses sekarang, buktinya dia gendut. Oh iya. Emang mesti orang gendut sukses ya? Kan enggak anjir. Oke. Enggak semua orang gendut itu sukses. Gendut itu makmur itu lambang kesuksesan. Lo nggak ngerasa diri lo sukses? Iya enggak juga, enggak bisa Lo mengaitkan nggak orang sukses? gendut itu orang gendut itu sukses, enggak begitu juga. Oh, jadi lo gendut karena apa? Kalau saya gendut itu faktor dari lahir, bawaan dari orang tua. Oh. Ya kan? Jadi ada perbedaan nih, ya kan anehnya. Jadi keluarga saya itu ya kan Belum gua kenalin padahal anjing. Oh, iya, enggak dia orang belum tahu dia siapa. Ngapain klarifikasi? Oh, dia Ya udah apa? Ya langsung aja lah ngapain sih? Nggak perlu dikenalkan juga kali. Iya, maksudnya Lagi juga gak ada yang nonton. ini teman kita namanya Iqbal, biasa dipanggil Bajuri karena dia mirip Ucup. Saya sampai sekarang sebenarnya bingung ya. Kenapa sih itu dari kecil itu dipanggil Bajuri loh? Padahal kalau dipikir muka saya sih nggak mirip-mirip banget dengan Mas Solar kan ya? Nggak mirip. Nggak mirip terus. Gabutnya kali yang Asal usul nama itu kenapa yang muncul gitu? Jadi begini ya kan. Kalau awal mulanya begini. Waktu saya sebelum tinggal di sini, Kalau ya kan? tinggal di mana sebelumnya? waktu itu sebelum tinggal di Jakarta ya kan, gue pindahan nih ya kan. Jakartanya mana nih? Luas Jakarta kan? Timur, Oh. dekat wali kota Jakarta Timur. Jadi gue pindahan dari wali kota Jakarta Timur pindahlah ke sini. Sebelum gue ke sini dulu masih heboh-heboh tahun 2000 tuh syuting Mat Solar. Jadi anaknya, ya kan. Gue sempat ikut casting nih, ya kan. Ikut casting buat anaknya Mat Solar. Gue baru tahu cerita aslinya. Ikut casting Serius. Oke. Ya kan, gue ikut casting untuk jadi anaknya Mat Solar. Pada saat itu gue nggak lolos, ya kan. Semiripin aja nggak lolos. Iya, gue bingung kan. Gue bingung, pakai bingung lagi. Tapi emang lu dari kecil emang udah berbadan besar apa gimana? Belum. Iya, kalau dari kecil gue udah berbadan besar, udah gitu gue hitam dan nekil dulunya. Oke. Terus kenapa itu lo bisa gagal? Ya kalau menurut gue emang gue nggak jago acting kali ya, disuruh acting di depan kamera gue nggak bisa kayak begitu kan. Lo disuruh ngapain? Acting kurus. Nggak acting anjing. Lo waktu casting lu disuruh jadi turun air apa gimana? Nggak juga. Pada saat itu nih yang dicari Apa lo figuran jadi bajanya? nggak juga. Apa urusan sama bajanya anjir? Sama jadi baju. Nggak juga. Oh, iya. Jadi pada saat itu nih, ya kan dicarinya itu sesuai postur nih pada saat itu dengan kecocokan kemiripannya nih, ya kan. Cuman dasar face muka gue ini nih, kemiripannya ini nggak nyampe 80%. ada tolak indeks ukur ya? indeks Ada kemiripan tolak ukur. indeks kemiripan Terus. terhadap Mas Solar. Ya kalau menurut gue sih, gue namanya waktu kecil disuruh jadi waktu casting itu ikut-ikut aja kan, diiming-iming dengan uang pada saat itu nih, uang, ya Uang kan? tanda kutip. Tanda kutip. Padahal emang bayarannya udah. Uang tanda kutip kayak enggak aja. Uang tanda kutip. Padahal cuma figuran Gini nih sinetron. uang tanda kutip. Gitu-gitu dengan uang, gitu kan bisa. Ya tanda kutip kayak. Itu kan lu berdua, kalau gue begini tanda kutipnya, pusing berbeda. Oke, terus. Setelah itu Udah kan ikut casting, gue jalanin, ternyata gue nggak lulus seleksi ya kan. And then pada waktu itu gue casting tahun 2004. Wow. Ya kan? Masih inget aja lo. Tahun Kelas 2000. berapa umuran? Kayaknya umuran masih 7 sampai 6 tahun lah. Kebalik 6 sampai 7 pada saat itu sampai ya kan. mundur. Seperti bikin. Udah akhirnya gue ngelolos, ya udahlah akhirnya sampai polusinya bukan jalan. gue pindahlah ke sini nih. Jadi gue tinggal di Jakarta Timur udah dapat gusuran double track nih, pelebaran track. Dulu kan Track apa nih? Track kereta api. Dulu kan pada saat tahun 2000-an kan dari Jakarta Kota ke Bekasi kan jalur cuma 2 track. Iya. Ya kan, 2 Buat trayek yang nih. nggak tahu trek kereta api namanya rel ya? Ya. Namanya rel. Rel ya kan, 2 rel ya kan. Pada tahun Apa 2005 itu ada Sekedar info pembesaran. aja. Jadi pada saat itu tahun 2005 itu program pemerintah ada perebaran rel nih ya kan. Karena kayak kita suatu babak ngobrolin itu ya, padahal nggak sampai situ juga. Cuman ya nggak apa-apa lah gue ceritain. Jauh. Enggak, Jauh banget. dari ini ke rel. Oke. Dari Mas Solar karena ya kan. Ini kan asal muasal gue dipanggil Mas Solar nih. Iya. Banyak juri. Iya. Ini gue ceritain nih secara detail nih ya kan.
Biar nggak ada ini nih. Nggak salah paham. Nggak salah paham ya kan. Kenapa itu orang bisa pindah ke Bogor? Banyak duit. Ternyata gusuran trek. Keren-keren buat yang nggak tahu. Oke. Jadi gua kena gusuran ya kan, dapat penggantian sekian bla 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 nih. Pada itu udah kena penggantian. Pada saat itu penggantiannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedang lah. Pada tahun 2005 ya kan, gue bingung lah, orang tua ini keluarga gue bingung duit Ya, dengan rumah di penggantian mana segini gitu. ya kan, mau nyari rumah kemana nih ya kan. Pada saat itu kalau misalkan andaikan gue beli rumah di Jakarta nggak bakal rumah keganti rumah, yang ada gue bakal lari ke ujung daerah Cikarang atau Babelan ya kan, pokoknya bekas kepikiran ujung lah. aja nih. Ya kan? Nih gue bingung. Nah, Kepikiran gini, akhirnya gua ada acara keluarga, ngobrol loh keluarga gua nih, ada nggak yang jual-jual rumah? Ada di daerah Bogor, cuman kalau kita bilang ujung Berung lah kayak gitu kan. Gua soalnya pada saat itu keluarga gua belum ada menjamah sampai daerah Bogor ya kan. Akhirnya terus singkat cerita, and then survei rumah ternyata cocok lah. Akhirnya belilah rumah di Bogor sini dan sampai sekarang gua Oh, lu tinggal survei kan. dulu? Survei dulu dong ya kan. Oh, jajan lu bocah songong yang waktu itu yang Enggak juga. Bocah Enggak. songong amat, segang sama saya. Bocah songong amat ya kata gue gitu. Diem gitu. Kok deket-deket itu. sombong ngeludah lagi. Kapan gua pernah lu anjrit, enggak pernah pakai begitu. Enggak, pokoknya dia segang sama gue waktu itu. Udah pada saat itu ya kan, udah akrab, kita kenal lingkungan sekitar. Ada nih satu gang di rumah gua nih ya kan. Cuman sekarang maaf orangnya udah almarhum nih. Ya kan? Almarhum. Lagi. Ya kan? Jauh banget, jauh. Tep anjing gua. Tadi gua pengen begini-begini gak enak lah. Ini begini aja. Jauh ceritanya, ya Allah. Bingung gue. Udah akhirnya ada seorang ibu-ibu ya kan, yang sekarang ini udah almarhum, namanya almarhum kalau kita panggil dulu Ngil, Mama Septi ya kan, sekarang udah jadi almarhum. Jadi waktu kecil gue sering main ke rumah dia nih ya kan, ya sering main ngobrol-ngobrol, akhirnya dipanggil, Bang, Mama Septi. muka lu mirip Bajai Bajuri. Emang iya apa? Emang percis lu mirip kayak anak Mas Solar. Dari situlah gue dipanggil Bajuri. Dari kecil sampai sekarang gue dipanggil Bajuri. Dan ya gue terima aja sampai sekarang dengan pasrah dengan nama itu ya. Karena pada sebelumnya lu ikut casting juga kan? Ikut casting juga, cuman nggak lolos. Ya Gue udahlah. baru tahu ternyata basicnya emang aslinya ngikut casting. Gue kira cuman Gua kira, bocah mirip Mat dasar Solar gitu. gitu. Gua kira Ternyata asal-usulnya gitu ada doang. aslinya. Sumpah gue baru tahu juga, kita temenan dari kecil dari aduh, Emang kita temenan udah berapa lama ya? Gue lupa juga. sama. Asal tahu. Iya nggak tahu. Gua temenan sama abang lu doang. Emang iya pak? Iya, dulu mah kagak tahu. Astagfirullahaladzim. Nah yang gue bilang tuh, lu di keluarga lu juga dipanggilnya Juri juga. Sama abang lu, kadang sama emak lu juga, Jur. Lah kan nama aslinya Iqbal. Kadang emaknya juga lucu juga. Iya, Jadi ikut-ikutan. Makanya terima aja. Iya. Biasanya Makanya ada gua- sama yang nggak terima gitu kan. Gue sebagai Anak anak, gua panggil Juri, apa mirip Mat Solar, gue gak terima gitu. Langsung mensomasi gitu, langsung. nyamperin anaknya Oh, gitu. Terus langsung. kamu apa gitu kan? Bikin surat keterangan ke kelurahan gitu biasanya. SKTM. Heeh. gue sebenarnya sebagai anak rasa nggak sempet terima juga gue dipanggil Bajuri. Jelas-jelas gue dikasih nama Iqbal Hanafi ya, ya kan? Iqbal lagi. Ada apa sih dengan ini anjing? Kayak tangan gue rada Iqbal tanda handstand. kutip ya gitu. Soalnya image Iqbal ganteng. Iqbal tut. Iqbal, nggak ada urusannya. Ini buat yang jorok-jorok. Oh, udah begitu juga. Malah ketawa. Ini buat yang jorok-jorok juga begini nih. Begini bisa. Duit juga begini. Awalnya dia begini maksudnya apa? Gue nggak ngerti. Gue nggak tahu juga ini, gue respect aja begini loh. Respect. Hargain, ingat. Respect aja hormat. Respect aja hormat. Respect ada hormat, jadi hargai tuan rumah. Referensi bahasa lu apa? Anjing. Belajar bahasa di mana? Nggak tahu itu kan kosakata bahasa itu. Itu gue harus sendirian. Gue bingung kan. Jadi maaf ya, mulut gue ini sering kelimpet begitu loh. Iya. Keselimpet. Mana semua? Aduh, gue mau nangis anjing. Aduh, perut gue sakit sumpah. Tapi jadi lu pernah melakukan aksi heroik dia dulu. Kalau masa kecil Juri sih yang gue tahu emang seru. Gue juga ya main sama dia juga dulu. Ya sebelum banyak komplek, banyak empang juga ya Juri ya. Kita ngambil yang ikan kepalanya nyala tuh. Palanya nyala. Gue sampai sekarang bingung loh. Dalam mah gapi aja. Enggak, gue serius Gapi loh. aja itu kan. Kalau orang waktu kecilin nggak tahu, ih itu ikan keren banget kok palanya nyala ya. Parah ikan gapi lu anjrit. Kepalanya ada titik nyala ya kan. Gue
palanya lucu juga gitu. Nah, gue juga dulu ngambilin sama si Iqbal ini. Goblok sih, panas-panas atau gimana. Cuman sih kalau gue pikir masa-masa kecil itu kayak bahagia banget lah. Pada saat itu gitu loh. Dulu waktu setiap hari Minggu nih ya, yang gila ya. Iya. Kita sering pada ngumpul nih. Itu gue sebelum kenal lu nih, Tok. Lu bukan kubu gue nih, gue kubu Dongil nih, ya kan? Kan main sama abang lu Nah, doang. beda. Kita beda iman soalnya pada saat itu. ya Wow, kan? wow. Beda belum iman. udah satu komunitas cuma. Enggak, dulu kan waktu kecil lu nyembah kaleng, enggak begitu juga. Beda-beda. Kalau Pocari is my kalau god. apaan? Bukan Pocari is my god, beda lagi. Kombuan, tahta tertinggi. Enggak serius dulu kan dia sering kita lihat aja nyembah kaleng begini-begini Iya. kan. Bukan aja. Nggak ngaku lagi. Ngaku aja udah. Beda itu. Jadi gue kalau dulu nih ya kan setiap hari Minggu nih pagi-pagi ya atau sore-sore gue sering ngumpul sama anak-anak nih waktu kecil nih ya kan. Jadi pada siang-siang ceritanya kalau gue bilang tuh kisah-kisah zaman-zaman cinta monyet lah. Ada namanya temen gue Ari Christian nih mulainya nih ya kan. Kenapa Ya kan. tuh? Jadi pas hari Minggu ini ya kan gue ngumpul nih bareng-bareng sama anak-anak nih toh ya kan ya. Kayak ya pokoknya pada situ adalah 8 sampai 9 orang lah. Termaksud Banyak ya, juga. pokoknya banyak lah ya kan. Ada guanya kan? Lalu Ada lu juga. itu malu pas inget. Udah kan. Jadi ini si Ari ini temen gue ini sama si Dilan ya kan. Dia suka dia punya pacar lah ya kan satu komplek nih. Ceritanya pada saat itu dia lagi marahan. Oh, si ya kan? Ari. Si Ari ya kan. Nah, pada saat itu Oh, nggak usah nyebut nama Arinya. Si siapa ya? Kita ganti nama. hitam. Masalahnya kayak jangan itu terlalu ngomong menjuruk sana kayaknya enggak enak banget. Si siapa ya? Burung Udah, gagak kali pokoknya ya. adalah Si Burhan. Burhan. Oh enggak, dia kalau kita panggil Broto sekarang. Anggapnya si Broto ya kan. Jadi si Broto ini punya pacar lah ya kan. Satu komplek ya kan. Jadi jam 11 pengen jam 12 itu ceritanya lagi hujan terus lah. Zaman-zaman kecil kan gue lari-larian tuh sampai keluar komplek hujan-hujan enggak pakai sendal nih ceritanya nih. Terus si Broto ini bilang ya kan, tolong anterin gue yuk kemana? Gue pengen ke rumah cewek gue nih, gue minta maaf. Oh ya udah, ayo gue bilang kan. Gua nggak ada nih yang ini. Itu lu ada. Nggak Itu tahu ada. gua. Itu lu baru ada. Lu ada. Udah lah nih, ya kan? Udah. Akhirnya pas sampai depan rumah ceweknya kan, akhirnya nih gue nih sama Dilan nih sama anak-anak nih jalan ke pos. Jadi rumah dia ini ke ujung sana lagi ada pos, ya kan? Ya, Gue tunggu di sana, ya kan? Nunggu Jadi di nunggu di pos. Berapa rumah dari Pokoknya- rumah cewek itu ada pos ya depannya? Ada pos, pokoknya jalan satu lurusan komplek begini ya kan dia rumah di tengah di ujung itu ada pos kamling lah kayak gitu kan. Jadi anak-anak tunggu di sana nih, tinggal si Broto ini nih panggil ke Mas Broto ini Mas nih. Broto ini tersangkanya manggil ke Mas depan Bro. rumah ceweknya nih, ya kan. namanya mau samaan tadi. Terus Udah panggil. Ya udah kan, akhirnya keluar nih ceweknya nih. Akhirnya ceweknya tuh teriak, lu ngapain sih di rumah gua bikin malu aja kan? Enggak, gua nggak bakal pindah dari rumah lu sebelum lu maafin gua. Anjing. Waduh, Pit. enggak Jadi adanya juga hujan titik-titik ya kan. bener iya pasti ngomong kritik-kritik Kalau- loh. Kayak FTV banget ya kan? Kita waktu itu nggak tahu ya masalahnya dia sama ceweknya apa nih? Enggak, kita nggak pada saat itu nggak tahu masalahnya. Cuman dia minta waktu pada saat itu dia minta SD apa anterin aja. SMP sih anjing. Kayaknya kalau kan lu sama gue beda 3 tahun ya kan 3 tahun bener ya masih SMP lu udah SMA lah kayak gitu kan. Udahlah nih, gue di pos kamling kan. Akhirnya tuh cewek itu teriak, gue nggak mau ini kan, maksudnya lu ngapain sih di rumah gue? Jijik gue mau dengan lu pergi aja. Enggak, gue nggak mau pergi sebelum lu maafin gue. Oke kan, teriak-teriak ribut lah pada saat itu kan. Kita liatin dari jauh Kita aja. liatin dari jauh nih. Jadi si Broto ini ya kan duduk depan jalan. Hujan-hujan nih di bawah, hujan rintik-rintik di bawah hujan-hujan gini kan. Kayak film-film FTV kan. Dia bersila begini loh. Payung enggak? Dia mau payung enggak? Enggak, dia bersila begini kan. Jadi bener nih, gue Di serius. tengah jalan Dia aspal. bener di tengah jalan aspal. Ya Ya kan? apa begini kan? Aku mohon maafin aku gitu. Enggak, dia begini aja ya kan. Pokoknya dia nggak mau cabut sebelum dimaafin. Iya bener dia nggak mau cabut ya kan. Akhirnya datang nih warga kan nanya, Dek itu siapa sih teman kamu ya? Bukan bu, saya nggak kenal sama dia bu, saya nggak kenal. Jadi gue nggak pura-pura nggak kenal sama dia saking malunya Oh, kan. iya, Ya udah iya. nih, Udah udah. lu enggak mau dia teman saat Cuman itu. gue yakin kesalutan cinta si Broto ini ke ceweknya. Motor lewat dia nggak bakal berdiri ya kan. Yang gue bingung nih. Kayak gua orang gila mogok makan anjing. yang gue bingung ya kalau misalkan
kalau motor lewat, is oke lah ya kan. Ini mobil lewat ya kan. Gua kira dia teguh pada pendiriannya, dia bakal diam di tempat. Ternyata dia bangun, dia mikir. Takut dikira orang Nggak gila. konsisten dong. Takut dikira orang gila juga pasti. Bener waktu kecil kan, akhirnya tuh mobil keluar tuh, nyamperin tuh si Broto itu. Dek, kamu ngapain sih Dek duduk depan di jalan kayak gini? Udah bapak nggak ngerti Pak tentang masalah percintaan. Ceritain orang lewat aja. Bapak nggak ngerti aja dia siapa. Akhirnya nih, ya kan, lama juga dia duduk ya Toh ya. Hmm, Hampir sejam sampai sejam setengahan lah ya kan. Mungkin Kita sabar banget ya di pos kamlingnya. sangat sabar banget nungguinnya, ya kan. Nggak, itu Mana dia lu nunggu tuh rame-rame juga yang rame-rame, saking dia teman dari kecil kan, kita sayang sama dia nih si Broto ini kan, ya kan. Gue nungguin lah ya kan. Udah, akhirnya singkat cerita nih cewek keluar juga, lunak lah hatinya lah ya kan. Oke, luluh tuh. Ya kan. Udah nih, pas dia akhirnya ngobrol nih si Broto ini pacarnya kan, ngobrol berdua depan pintu gitu kan, ngobrol-ngobrol. Gue nggak tahu pembahasannya apa nih ya kan pada saat itu kan. Udah lu, akhirnya si Broto nyamperin kan, gue kira ini permasalahan udah kelar ya kan. Ternyata muka dia datang itu sambil asem sambil ngeluar air mata kayak gitu kan. Ngapain tuh? Gue bingung ya kan pada saat itu kan. Broto lu kenapa kok mata lu mendung gitu ngeluarin mata? Enggak kenapa-kenapa. Mending kita pulang aja yuk. Gue pulang sore-sore kan. Terus. Udah gue pulang nih. Pas gue pulang sampai rumah, akhirnya jam sore nih waktu kita main bola nih ya kan. Ya. Main bola lah nih. Akhirnya kan gue penasaran sama si Broto ini ya Toh ya. Gue bilang, "Broto lu kenapa nangis kayak gitu?" Masa gue cuman gara-gara gitu diputusin sama pacar, maksudnya diputusin sama pacar gue ya kan. Maksudnya ini pacar gue nggak ngehargain perasaan gue apa ya. Anjing. Lu bayangin jadi gue ya kan. Anjing. Gue duduk di tengah jalan sambil begini loh. Ada motor, gue diemin. Cuma ada mobil, gue bangun. Ada gerobak juga diemin. Iya, udah kan. Udah. Akhirnya putus lah nih ya kan sampai sekarang kan. Dan sekarang nggak pernah ada hubungan lagi si Broto sama si pacarnya, sampai sekarang udah lost contact lah kayak gitu kan. Dan juga udah nggak mau tahu lagi mungkin. Udah nggak mau tahu lagi, itu udah masa kecil banget lah. Itu cintanya bukan monyet lagi sih. Kita simpan sehat. Oh itu, Babon. gue bilang Babon pantat merah. apa urusannya babon anjing? Gak ada urusannya. Cinta monyet yang biasa. Kelas Dia atas. ekstrimnya. Dia kelas atas. Dia kelas ekstrimnya. Yang Kelas ekstrim monyet anjing. makan daging. Selain itu lu punya cerita lagi nggak dari yang si Broto itu? Gak ada sih. Ada. Nggak ada. Kenapa ada? Ada. Nggak Ada, bener. Wah, ada. Ada. Ada apa deh? Ada. Oh itu pas lo itu kayaknya pernah melakukan aksi heroik tuh. Itu Nama kalau tes gue sepeda. bilang tuh yang satu aksi heroik nih. Menantang kehidupan, ya kan? Mempertaruhkan nyawa. Mempertaruhkan nyawa banget lah kalau gue bilang kan. Antara hidup dan mati lah. Kenapa tuh? Udah, Li. Kenapa tuh? Umuran berapa tuh? Kayaknya umur gue masih SMP kelas 2 deh kayaknya deh. Masih umur 13 tahun, 14 tahun lah ya kan. Iya. Cuman si Broto itu udah beda jauh umurnya ya kan. Udah beda 5 tahun sama gue. Lagi. Brotonya dia sempat Soalnya si Broto masih ada sangkut pautan yang diceritain nih kan. Udah. Jadi pas ceritanya ada malam tahun baru apa lah gue lupa ya, ada acara Islam kayak gitu kan. Jadi RTN gue ngadain acara nih ya kan. Pengajian. Acara. Bukan pengajian. apa tuh? Ya ada pengajian juga sih, nggak salah juga. Pensi. Bukan pensi. Acara Oh, maulid mabok kayak bareng gitu. se Sumatera. Enggak juga, mabok. Waktu kecil kita nggak mengenal mabok. Ya kan mengenal bahagia. Festival yatim. Enggak, urusan festival yatim kagak Oh, ada. gathering ganja sedunia. Enggak juga, enggak. RT Apa nggak dong, jelas apa? juga RT lu Apa dong, kayak apa? RT gua sama. Sama, RT lo sama RT gua sama. Namanya Pak Joko Kumis. Joko Kumis. Gua inget tuh kemarin bintang tamu kita anaknya dari beliau langsung. Ya udah lah, orang yang enggak ada enggak ngomongin dia sih. Sekarang ngomongin yang ada aja lah. Itu acara apaan maksud gue? Acara Robana ya kan. Pokoknya pentas Robana lah dari setiap RT ya kan. Oh, Pas oke. acara itu kebetulan di RT gua tuan rumahnya kan. Sedangkan itu gua kalah sebagai tuan rumah nih ya kan. Akhirnya gua kalah ya kan, gua bongkar-bongkar tenda. Jadi pas gua acara selesai itu kisaran jam 2 malam lah ya kan. Oh, ini nggak ada gua. Ya kan, Jam 2 lu nggak ada, Nggak ada, ada. lu udah pulang duluan soalnya ya kan, acara RT ya kan. Jadi pas jam 2 malam gue bongkar tenda sambil beres-beresin, udah pengen jam 2:30 nih ya kan. Gue pulang lah nih ya kan, udah kelar mau ngapain juga, masa Iya, gue tungguin udah musola kan iya. nggak mungkin kan. Mau ngapain tungguin besi ya kan? Iya, buat apaan kan. Udah tadi gue pulang ya kan.
pada saat itu si Broto pengen nginep di rumah gue nih. Jur, ngapa Broto? Gue bilang, gue nginep di rumah lu ya. Ya udah iya, udah nih. Terus ada satu lagi nih orang nih, yang kan ada namanya, kita panggil siapa nih? Emang siapa? Namanya Putra sebenarnya. Putra. Puput. Firman. Oh, Firman Sapitra, kita panggil Firman Sapitra ya kan. Jadi si Firman pulang ke rumahnya, si Broto nginep di rumah gua nih, ya kan. Udah pas gua nginep, pokoknya jelang jam 2:30 ya kan, si Broto lagi di kamar mandi nih, ya kan. Si Firman Sapitra ya kan pengen jam 3 ke rumah gua lah dengan paniknya. Assalamualaikum juri. Kan gua keluar karena panik ya. Jam 3 kurang lah ya kan. Jam 3 kurang. Terus. Gua keluar nih panik. Kenapa man? Ya kan, Cur, sepeda gua kemalingan. Wah, serius lu sepeda lu kemalingan? Iya. Saking panik ya kan, gua ke belakang. Si Broto lagi kamar mandi lagi boker nih, ya kan. Gua bilang, Broto buruan. Kenapa Jur? Si Putra itu rumahnya kemalingan. Oh serius lu? Langsung ditendang pintu. Gua rasa dia belum cebok gitu. Gua yakin. Ya kan, saking paniknya. Kuning gitu. Iya kan. Langsung mau iklannya gua nggak tahu loh. Ayo mana? Udah sekarang kita kejar malingnya. Udah kan, saking pedenya nih, ya kan. Akhirnya Kejar gua malingnya loh. Iya kan? Aduh, ya Allah. Wah, pada saat itu kan orang yang mikirnya dipikirin apa nggak, gitu. Logika orang normal. Kita ke RT dulu laporan atau kita ke polsek dulu Kalau laporan. logika orang normal, Iya. kemalingannya kapan itu maling udah sampai mana? Iya. Mau ngejar loh. itu kan kita jiwa muda ya kan, Iya, nggak mikir masih- ya masih membara lah, masih masih membara membara. lah ya kan, jaman muda ya Tapi kan. nggak masuk akal. Emang dia tuh filsuf banget pemikirannya. Dalam banget. Soalnya si Broto itu beda banget dari yang lain lah hidupnya kan. Unik lah ya. Unik lah, pokoknya sangat unik lah. Ya, Ya sudah kan? itu, sudah itu gimana? Udah, akhirnya gue bertiga ngejar nih maling ya kan. Bukan yang ngejar, malah gue jalan-jalan ya kan pada saat itu. Jalan-jalan serius. Enggak ada ngejar maling. Enggak, yang gua tanyain, lu ngejar maling setelannya normal apa setelan maling nih? Ya dengerin dulu ya kan. Makanya kalau orang ngomong jadi potong-potong. Kan belum kelar ya kan. Udah, cerita lagi dulu. Udah lah nih. Kalau gue ngejar maling pada dasarnya nih Ngil, ya kan, pakai sendal, ya, celana pendek kayak gitu biasa kan. Sedangkan si Broto beda. Ngejar maling outfitnya ada nih. Outfitnya ada, ya kan. Ngejar maling outfitnya ada. Pokoknya gue sama si Firman ini outfitnya setara lah ya kan. Si Broto ini Manusia berbeda. normal, Manusia normal ya kan. Si Manusia Broto normal pada jam 3 pagi. iya Ah, bener. terus. Sedangkan si Broto outfitnya berbeda nih dari yang lain ya kan. Udah baju bolong-bolongan, compang-camping ya kan. Ini si Broto nih ya kan. Jadi, Slat. Bener, baju bolong ya kan, celana robek-robek. Ngejar maling nggak pakai sendal ya kan. Udah nih dia nyeker. Enggak, gue pengen tahu dah. Kan lu ngejar maling nih. Ah, Lu tahu tuh arah malingnya kemana, dapat dari mana pikirannya. Ini maling di Mengendus. sini. gue bukan mengendus ya kan. Lu bingung. Beneran dikejar gitu. Iya. Tahu arahnya lagi. Feeling gue pada saat itu ya kan, jadi di rumah gue ada tempat pemasok barang pengepulan gitu, barang-barang bekas lah. Pikiran gue pada saat itu sepeda bakal dibuang ke sana, dijual ke sana ya kan. Gue bertiga nih ya kan, sama si Broto sama si Firman Sapitra nih ya kan. Jalan tuh ke tukang rongsoknya, barangkali ada. Pas gue ngeliat ya kan, lengak-lenguk. Kalau gue pikir gue ngeliat gini-begini sama gue kayak maling kan. Gue bilang, ya udahlah, barangkali ada sepeda si Firman tuh punya ibunya kan. Gue pikir, gue lihat kok nggak ada sepedanya kan. Iya, Ya udah, ada. akhirnya pas itu gue pasrah tuh Ngil. Ya toh ya, gue pasrah. Ya udahlah, Firman. Gue bingung kebalik begini namanya. Gue bilang, Man, Ya, terus. ya udahlah Man, ya kan mending kita pulang aja. Ya, kelasin aja sepedanya gitu kan. Yaudah, jadi gue pikiran pas itu gue pulang itu pengen muterin komplek lewat depan. Jadi kan gue mau ngejarnya maling tuh lewat belakang kan. Intinya balik cuman muter. Iya, jadi muter lah intinya gitu. Kata si Firman, gak usah lah Jur, kita balik aja lewat jalan tadi. Pas gue lagi jalan ya kan, lagi jalan. Jadi di belakang itu perkampungan banyak sawah-sawah lah ya kan, di jalan sepi kayak gitu kan. Ya, pokoknya jam-jam 3:30 nih dengan santainya nih ya kan, ada bapak-bapak ya kan dengan santainya naik sepeda, saking nggak punya dosa ya jalan kliuk-kliuk begini kan. Gue sepedanya diperhatiin nih sama si Firman. Set, kata si Broto, Man, kayak peda lu itu Man. Enggak, Iya ya. Ketemu aja, malah ketemunya nggak sengaja. Nah, ketemu lewat. Nah, yang gue bilang kan gini ya, sepeda dimalingin. Terus jam 3 pagi dia langsung ke tempat penadahnya. Emang transaksi hari itu juga itu sepeda. Jam segitu juga gitu. Langsung di pesatronin penadahnya gitu. Papasan bener papasan tuh. Malah papasan sama malingnya dong. Gue nggak tahu juga pokoknya ini papasan lah ya kan. Akhirnya kasih Broto, Man, kayak peda lu tuh Man. Iya ya Broto ya, gue bilang.
Akhirnya tuh si bapak itu diberhentiin ya kan. Pak, berhenti sebentar Pak. Kenapa ya Dek? Ini perasaan saya ngeliat nih kayak sepeda saya ini kayak gitu kan. Ya kenal nih barang. Kenal nih kan. Bentuknya sama ya kan. Dilihat ada keranjang depannya sama. Warna-warna pinky gitu kan. Udah, akhirnya kita interogasi kan nih si maling ini ya kan. Sebenarnya belum jadi maling ya kan. Belum diponis sebagai maling. Belum diponis dia sebagai maling, cuman kita interogasi dulu ya kan. Karena barang bukti dari dia. Ya, barang buktinya baru kita nyatakan mirip. Mirip ya kan. Ada 3 kepala, isinya sama semua yang gue bingung. Goblok semua. Yang satu ngejar setelan baju loncat. Ini boleh minum nggak nih? Minum aja. Minum dulu ya. Aus soalnya. Minum silakan. Udah akhirnya diinterogasi nih ya kan. Pak, Bapak mau kemana Pak? Iya Dek, saya mau ke pasar nih buat belanja ya kan. Sedangkan pasar yang dia pengen tuju itu jauh jaraknya ya kan, ada 10 km. Yang masuk di logikanya dia kan, kita pikir logika, masa iya ke pasar naik sepeda belanja 10 km dia gue pagi-pagi kan nggak mungkin kan. Kakinya mau geter sampai pasar. Ya, iya. Mungkin. Kecuali emang dia atletik sepeda. Sepeda maraton. Iya, udah biasa kan kayak gitu. Ya Mas, yaudah Pak, sekarang begini kata si Firman. Ini perasaan saya nih mirip kayak sepeda ibu saya, ya kan? Ah, Dek, itu perasaan adik aja kali kayak gitu kan. Ini malah ngobrol Ini dengan malah hangat. ngobrol, ya Ngobrol kan? dengan hangat. Sempetnya nego sama maling. Sempet-sempetnya. Udah, perasaan adik aja kali, ya kan kayak gitu kan. Enggak Pak, ini mirip bener kayak sepeda ibu saya. Sekarang gini dah, ya kan kata si Firman nih. Bapak kan mau ke pasar nih, ya kan. Kalau misalkan ini sepeda saya, ya tolong balikan aja. Kalau misalkan bukan sepeda saya, Bapak saya anter nih naik motor. Cuman sekarang Bapak ikut dulu ke rumah saya nih, ya kan. Bener nggak pengen dicek sama orang tua si Firman ini, bener nggak sepedanya kayak gitu kan? Takutnya gitu. Ah, pas udah kayak begitu, si Broto ngasih kode, Cur, lu ke tempat pos kamling tadi. Jadi gue lewatin ada pos kamling toh, Nil, ya Ada kan? isinya Ada isinya, ada yang ronda satu, ada ronda. ya kan? Gue kesana dulu nih, ya kan? Minta tolong, ya kan? Ini bapak lagi main handphone dengan asiknya aki-aki ini, ya kan? Gue bilang nih, gue samperin Pak, saya minta tolong. Saya kemalingin begini-begini, saya ceritain jalur gini kan. Maling udah ketangkep, tolong amanin nih, kayak gini kan. Maksudnya minta amanin. Ceritanya dari awal lagi tuh, yang Jakarta Timur lagi lu cerita. Enggak juga. Enggak. Ini langsung itu, gue ngomong kayak dia gitu kan. Minta Bisa tolong, subuh, ya kan. Minta tolong. Itu bapak-bapak budak apa enggaknya gue nggak tahu, didiemin aja kan, gue gak ada omongan nih. Akhirnya gue balik lagi ke tempat TKP Gua tadi nih. curiga lu nggak kelihatan sih. Gue begitu sih. Ya nggak tahu. Lu cuman yang nggak kelihatan gitu. Nggak ada orang kata bapak gitu. Enggak, pikiran gue apa dia budak atau gimana kan gue nggak tahu. Gue ngomongin nggak disautin. Gue balik lagi kan, nyamperin si Broto sama si Firman. Ya kan lagi ngobrol. Udahlah Pak, sekarang begini aja kan. Kalau misalkan ini sepeda saya tolong balikin, kalau enggak ya bapak saya anterin kayak gitu kan. Akhirnya tuh maling udah mulai gelisah nih. Kan namanya maling udah ketahuan Keringet kan. dingin lah ya. Udah keringet dingin, keringet jagung pada keluar kan. Dia nengok ke belakang ya kan, ada orang enggak gitu ya. Terus Udahlah nih. Pas dia ditanya gitu, saking gugupnya tuh maling ya kan. Dia balik belakangnya tuh kabur, seadanya ditinggal tuh. Sepeda bener-bener ini kan. Ah, untungnya si Firman bawa celurit nih, dibacok nih. Ya kan, bukan dibacok, kita hajat, diserang lah pakai senjata tajam sama si Firman saking keselnya. kaitin gitu apa Di dilempar? begini, Wah, anjing. ya kan? Gini. Begini nongkik. Bagian Bagian punggung ya kan, dia sempat jatuh ya kan pada saat itu kan, dibangun lagi, saking paniknya dia lari ya kan. Pas dia lari gue kejar dong ya kan, si Firman kejar naik sepeda, gue Broto lari nih Ya, Mas Broto sama sama Mas Broto nih ya kan. Larinya sesuai arah maling apa gimana? Ini ngikutin arah maling lah, maling ke sono kita Enggak ngikutin kira arah juga. masih maling. Ya gua kagak lah, lu pikir gimana sih? Broto puas lah dengan sepedanya. Ah, itu maling udah balik. Iya. Iya, gua gitu doang. Ya pergi jalan, yang penting sepeda dapat. Ya namanya jiwa muda, pengen nangkep tuh maling buat digebukin kan. Iya. Nggak masuk akal. Jiwa muda kan, Iya, iya, kayak iya. gitu kan. Ini kan cerita gua, kenapa lu serius? Gimana Nggak sih? masuk akal aja gua sama si Broto ini. Udah nih, gua sama Broto Firman kejar nih, ya kan bertiga gua kejar. Sepeda ini ngapain? Dibawa. Di gue sama si Firman. Kejar balik sepeda, ya kan? Itu maling semua cewek, Bang. Maling masih ada goyang gua. Udah. Jadi pas saya perkampungan ya kan, sebelum perkampungan, saking itunya, saking keselnya gua mau tuh maling, gua teriakin, maling. Gila bayangin nih, jam 4 pagi orang teriak maling gitu, mana nggak keluar satu kampung, ya kan? Keluar satu kampung heboh kan, gara-gara tuh maling ya kan. Udah nih, ya kan? Ini maling kemana tahu? Si Broto ngejar nih maling ya kan? Gua masih Firman lurus.
Loh kan gue bilang kan Broto ini kan Ya arah malingnya kemana si ini? Broto pun pas awal cerita aja, dia ngejarnya setelan banjir loncat. Yang dikira dua-duanya maling, dia juga dikira maling lah. Iya. Pasti. Terus. Lagi. Udah nih, ya kan? Gua arah kemana, si Broto kemana? Cuman intinya si Broto ngejar tuh maling nih, ngikutin si maling ya kan. Jadi gue menurut pada saat itu yang gue ingin, gue pengen nyegrab dia muter liat belakang begini nih, toh ya kan biar ketemu ketangkap lah kayak gitu kan. Dan ternyata ya kan, gue misah sama Broto, si Broto di mana, gue di mana ya kan. Udah lah nih si Broto di mana, gue di mana ya kan. Gue nyari nih ke perkampungan lagi ya kan. Itu pada saat itu saking paniknya warga ya pada keluar ya. Dari ujung ke ujung tuh warga pada keluar nyari tuh maling ya kan. Jadi akhirnya ada satu warga nih yang nanya, ya kan bapak-bapak udah tua, udah uzur lah, udah tua banget, megang benduk panjang banget gede benduknya nih ya kan. Depan itu pada saat itu banyak pohon pisang lah gede-gede ya kan. Akhirnya dia keluar kan, mana malingnya ya kan. Kan gue panik ya sebagai bocah, dia bapak-bapak megang benduk begitu kan. Maling apa? Ada ibu-ibu bilang maling sepeda be, bilang kayak gitu. Mana sepedanya? Itu sepedanya. Kebenaran gue megang sepeda itu ya kan. Gue megang sepeda itu. Lu megang barang bukti aja. Gue megang barang bukti. Padahal tuh barang bukti punya gua, punya temen gua ya kan. Akhirnya tuh babe, ini malingnya. Bukan be, saya bukan maling be. Agak lo malingnya kan. Akhirnya ibu-ibu teriak, jangan be, itu anak kecil jangan dibacok, jangan be patut. Dipukul pohon pisang. Itu pohon pisang 3 kali badan gua gede banget lah. Dipukul kali, pak begini. Gila kali. Dia memang nggak panik ya. Lu bayangin nih kulit gua begini Gimana banget. panik? Kebuat yang ada kan. Iya. Masih kecil loh. Ya kan? Masih kecil ya. Bener, gue Enggak. udah keringet dingin menggigil kayak gitu kan, gemeter kan, udah keluar iler begini kan, bayangin saking Lu nangis gak? Nangis tuh, bener, saking ya masih kecil gitu Iya, loh, iya. namanya warga gitu kan, Tekanan mental parah banget. udah tekanan mental ya kan, si Firman lari kemana tahu nih, ya kan, Lah yang wah, punya sepeda malah kemana tahu juga. Bener. Gue bingung sama 3 orang ini. Emang dari awal iya, awal udah cerita nih. ini gue udah gak percaya sih. Itu serius, itu kisah nyata gue ya, Iya, ya gak percaya sama pikirannya. Goblok semua. nggak pernah, udah, Jangan nih kemana? akhirnya gue diamanin nih, udah mendingan udah sini tunggu sini ya kan. Nggak lama kemudian ya kan, datang si Firman nih ya kan, si Firman datang nih nyamperin gua. Bawa sepeda Enggak, jalan kaki sama warga juga kan. Ah. Akhirnya ngomong kan tuh, sebenarnya ini malingnya kemana sih ya kan? Sebenarnya maling apa, nanya nih warga? Maling sepeda pak. Dibilang kita ceritain dari awal nih, sepeda saya begini-begini, kemalingan begini, ini sepeda saya nih ya kan. Yang akhirnya gini kan, udah sekarang lu gak sebaikkan omong lah, kata warga situ kan. Nangis saking emosi pagi-pagi kan. Udah sekarang nih temen lu ketangkep temen gua kan. Akhirnya gua masih Firman nih, gua ngeliat-ngeliatan, man, teman kita siapa ya? Temen kita ya Juri. Gua juga nggak tahu juga temen kita siapa ya. Udah. Satu orang ada di antara lo. Iya gua nggak lah, saking paniknya kan. Gua nggak tahu temen gua siapa ya kan. Yang gua tahu temen gue rasanya cuma si Firman doang yang dekat sama gua nih. Sampai lupa dia tadi di rumah bawa siapa aja. Iya, gua saking lupanya kan. Iya. Udah lah nih, udah sekarang mendingan ikut aja sama gua ya kan, temen lu ketangkep, bilang kayak gitu kan, ketangkep, udah lu ikut. Itu kalau pengen tahu Ngil, toh gua bener-bener kayak maling loh. Kagak bohong, gua digini-giniin dikekep, ikut diseret-seret lo, anjing lu, wah pokoknya bahasa-bahasa binatang udah pada keluar dah, warga itu kan, wah akhirnya gua dikejar-kejar kan, gua nyampe sampai situ, ternyata Broto yang ketangkep. Si Broto ketangkep. Udah dipocokkan. Posisi udah jelek pokoknya. Posisi udah jelek dulu, diinterogasi duluan ya kan, mukanya melas ya kan. Pas itu gue Broto sama si Firman, gue paling kecil, mereka paling besar kan. Cuman mukanya paling serem Broto. Iya. Ya kan. Iya, karena Sedangkan dia paling tua ya kan. Emang ya istilahnya bukan manusia normal lah saya lagi. Udah lah nih. Gue dikumpulin bertiga, gue diintegrasi kan. Ya kan akhirnya integrasi tuh. Akhirnya sebenarnya gimana sih kejadian ceritanya? Dijelasin nih sama si Broto dengan nada sok-soknya dia. Pak, sekarang begini ya Pak ya. Ini peda kemalingan punya ibu saya ya kan. Kemalingan nih ya kan. Saya ketemu tuh maling di jalan sepi tadi ya kan, saya integrasi tuh maling, semuanya udah kelar ya kan. Dia kabur nih maling Pak. Pas sampai perkampungan Bapak ya kan, saya teriakin maling. Dan hasilnya Bapak semua pada keluar lah nyari tuh maling. Nggak ketangkep kan. Namanya warga kebanyakan dia nggak bisa ngomong apa-apa ya. Iya, Seakan-akan udah kerumunin. ya kan udah bingung lah. kerumun bingung kan kayak gitu ngeliat tuh. Orang ngiranya udah bener-bener dia. Udah bener-bener dia malingnya maling, ya kan. kayak Sedangkan gitu. barang bukti di gua nih, di bertiga ini. Akhirnya Mendadak lu langsung podcast di situ. langsung podcast rame berjamaah, beneran tuh podcast ya kan. Udahlah nih, gue diinterogasi, akhirnya
si Broto ini ngomong nada tinggi, ya kan? Dia udah tahu udah ngapain nada tinggi sih? Dia dikurung ya kan? Udah dikerumunin, nada tinggi. Malah makin salah. Jadi dia menurut dia merasa dia benar, emang merasa itu benar, Iya, cuman benar sih. dia nggak bisa menempatkan dirinya, ya kan? Bela Namanya masih diri jiwa lah. muda lah, ya kan kan? mereka keluar juga nggak tahu ceritanya kayak gimana. Iya. Ya. Udah lah nih, akhirnya diinterogasi ya kan, udah mendingan lu ngaku aja lu maling ya kan. Kagak, gua nggak maling. Kamu ngomong apa? Hah? Dihajar si Broto itu sama warga. Padahal kagak salah kita. Iya. Gelap mata semua. Gak mata loh. Iya. Bawa parang semuanya pada bawa siap-siap itu warga kan. Enggak, ini warganya warga desa Tanah Jahanam memang. Enggak, gua nggak tahu juga. Iya kan? Digambar begitu. Iya, gampang banget gue Tulis nggak pakai tangan. mau dengerin orang dulu gue. Aduh, gue juga bingung sih. Udah si Broto tuh dihajar sampai 3 kali kan, saking udah ngomong tadi. Udah gue bilang ya, itu pas dia dihajar gue pengen ketawa cuman sambil nangis. Gue bilang, Broto sabar, lu jangan nangis. Cuman lu gimana sih keadaan lu, panik nangis, cuman lu pengen ketawa ngeliat temen lu digituin. Lucu ya. Lucu banget gue bilang, gue mau gini. Broto sabar. Lu bener kayak begitu, ya kan? Lu tuh lu harus kuat gitu. Kamu bilang, ini warga udah emosi dulu, jangan ngomong tinggi. Enggak, Jir, kita kan bener, kita mesti ngelawan. Enggak begitu juga, Broto, gue bilang kayak gitu. Lu bilang sabar. Masih sempet dinasehatin Nggak, lagi, aduh. Apa akhirnya lu di sidang sampai pagi apa dari situ lu Dengerin dulu nih. selamatnya apa gimana? Ada lagi, ya kan? Akhirnya RT RW pada datang ya kan. Jadi RW-nya itu dulu bekas tinggal di komplek gua, ya kan, dekat rumah lah kayak gitu kan. Akhirnya, kamu tinggal di mana? Di komplek ini, Pak. Bilang kayak gitu. Udah kan. Emang itu begini. beda komplek? Apanya? Lu ketangkap sama warga udah beda komplek? Komplek. Enggak, udah beda komplek ya kan. Di mana? Di perkampungan. Oh. Udah kampung begal. Kampung begal. Enggak, maaf, kampung itu bukan kampung begal ya kan. Enggak bohong. Kampung Tanah Jahanam. Bukan, jangan namanya kampung Brigip ya kan, lu gimana sih? Oh, udah sampai Brigip. Brigip. Oh. Belang Buset, ini ya. kalau kita. Akhirnya dia bilang, udah mendingan kamu pulang ya kan. Ngapa maling larinya ke situ semua ya? Gue nggak tahu juga sampai sekarang bingung ya. Banyak kebun apa gimana? Udah, akhirnya gue suruh pulang sama RW-nya kan. Gue suruh lapor ke RT masing-masing ya kan. Cuman barang bukti masih diamanin di kampung situ ya kan. Gue pulang lah bertiga lah nih, manggil RT gue. Udah jam kan berapa semuanya. Itu udah habis subuh lah, udah pengen jam 5 lah ya kan. Gue pulang jam 5, gue panggil RT, gue ketok-ketok, Pak. Assalamualaikum, Pak Joko pada saat itu. Pada saat itu Pak Joko jualan beras di pasar kaget. Nah, Ya kan? buat yang nonton episode kemarin, tahulah siapa Pak Joko, ya kan? Anaknya kemarin ikut podcast kita. Dan gak jualan jamur, oke? Gak jualan jamur. Dia Gua- cuma gantungan doang. Ya terus. Gue Dia panggil, cuma korban. gue akhirnya ketemuin Pak Joko ya kan. Pak, tolongin saya, Pak. Kenapa? Saya ceritain semua bla 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 bla, kelar ya udah. Orang masih takut, itu mas semua kenalan saya, kata Pak Joko. Kenalan tapi udah pada bonyok, kenalan. Udah lah nih. Terus. Udah kayak begitu, akhirnya gue dateng kan sama Pak Joko, sama si Broto, sama si Firman lah ya kan. Cuman sebelum dateng ya kan, akhirnya gue ngomong dulu nih ke orang tuanya si Firman. Orang tua Firman nih udah duluan ke sana ke TKP ya kan, ngambil tuh sepeda udah dibawa pulang. Jadi gue ketemu orang tua, sepeda udah di rumah. Cuman gue waktu jiwa muda gue nggak terima, pengen gue balikin kan. Sampai gue nggak terima nih gue diginin. Si Broto nggak terima, dipukul mulu ya kan. Akhirnya pengen gue balikin ya kan, pengen gue maki-maki lah, gue lampiaskan emosi gitu kata Broto. Udahlah nih, gue sampai ke sana, warga sepi pada bubar. Ya kan, udah kagak ada cerita gitu ya kan. Udah. Lah, lu jadi tuh ke situ. Jadi di sana ya kan, Siapa? nemuin Yang RW itu. itu berempat-empatan Ya kan, akhirnya sepedanya kesalahpahaman, udah clear lah semuanya kan. Jadi yang gebukin Broto itu dia jualan sayur singkong. Ya kan di pasar Sayur Kaget kita. singkong. Sayur Sayur daun singkong. daun singkong. Sayur singkong doang. Daun singkong doang ya kan, gue lupa. Belum disayur. Belum di sayur. Ini belum jadi juga. Jadi dia jualan daun singkong nih di pasar kita nih ya kan. Jadi si Broto itu apal banget ambil gebukin dia nih, mukul dia sampai 3 kali ya kan. Pas pagi-pagi ya kan, beli nasi uduk lah. Akhirnya pas gue jalan gue bilang, Broto, kenapa Jur? Itu bego yang tadi gebukin mana? Itu orangnya ya. Di jalan santainya kan. Si Broto ngeliatin tukang daun pisang, daun singkong itu kan. Dilihatin dengan mata motot, dia bilang, cuy, anjing lu kayak gitu kan. Lu tadi gebukin gua, nggak terima dia, ya kan?
Masih ngamuk di pasar. Masih ngamuk di Gile, pasar, Kang kan? Nggak Murad, cerita lah, Kang ya Murad. kan? Botol lagi aja yang aneh emang. Jiwa muda ya kan kayak gitu. Gue bilang, Gua muda nggak gitu-gitu. Gua pengen gua ulang banget. lagi nih. Ngapain ya? Dateng, tentang-tentang. Cuy anjing, Nah. lu yang ngegebukin gua anjret. akhirnya orang itu tahu Sebenarnya kan, itu. ya kan yang itu akhirnya dia nggak ngelawan kayak itu, ya udah biasa aja kan. Si orang yang jualan, yang penjual itu biasa aja, ngeliatin protes udah tahu kalau dia salah kan, udah namanya kita nggak bisa dibilang mana yang benar mana yang salah ya kan, namanya warga udah kayak gitu kita nggak tahu Iya juga kan. sih, ya. Kalau gue pikir sekarang nih Ngil ya kan, sebenarnya yang begonya gue nih bertiga kalau gue pikir nih sampai sekarang ya, gue sampai masih terngiang. Ini kan jelas-jelas barang bukti udah dapat ya, ngapain gue masih ngejar tuh maling? Nah, itu salah ya lu. kan? Kenapa gue mesti teriak ya kan? Itu Kenapa maling nggak aja, kan gue bilang itu maling udah cabut ya udah Nah, gitu kan balik. tadi pas dikejar gue Ngapain kejar lagi maksud gua juga. gue tuh mungkin mau ngasah skill bajing loncat ya kali. Kayaknya gue pikir begitu. Gue bingung. Sampai sekarang gue bingung Ya, ya. gua bilang jam operasional dia lupa gitu. Biasa kan biasanya di Priok, ini lagi di mana? Enggak begitu juga lah. Ya, gue juga tadi mikirnya gitu kan sepeda udah di tangan ya. Dia juga cabut, berarti Ngapain? dia secara nggak langsung udah ngakuin dia malingnya ya. Ya Iya. nggak usah dikejar. Udah, Lu udah bertiga dapet kayak ini atraksi juga tuh dia. pakai sepeda itu satu. Lu bertiga kayak Lu gonceng-goncengan. slalom kayak tuh. Lu ngedrip lu main Iya. skateboard kan lu bisa. Jam 3 makan sepi. Lu ngapain sama tuh sepeda? Makanya gue bingung sampai sekarang ya. Kenapa gue mesti ngejar tuh maling? Kalau misalkan gue nggak ngejar tuh maling kan gue nggak bakal kejadian kayak seperti ini kan, seperti dulu kayak gitu kan. Dan lu nggak ada di Kalau- podcast ini kalau cerita itu nggak ada. Kalau lu nggak ngejar teman lu nggak mungkin segendut ini kan. Apa urusan sama gue sih anjir? Gue dari dulu emang udah gendut. Udah berisi badan gue. Waktu lu ngejar maling capek nggak sih? Capek banget. Bener loh. Lu ngerasa kayak workout banget gak sih kayak habis senam? Itu Apa kayaknya- habis ikut zumba ya kan? Itu kalau pada saat itu kalau pengen tahu Ngil, itu potensi gue sangat keluar banget itu loh. Potensi. Udah diambang rata-rata pas Protein. batas. Wow. Dia ambang batas. Diambang batas itu udah lebih Bener-bener lu batas kan. porsir banget ya tenaga lu. ya. Buat ngejar tuh maling. Oh, dalam maksud gila tuh lo. saya atlet gitu. Lu tahu kalau babi lari Kenapa? Nggak bisa belok. nggak bisa belok terus aja. Makanya kan gue bilang nggak searah sama malingnya. Dia belok dia nggak mikir. Belok gimana gue? Berarti yang bukan babi broto. Broto ikut belok sama malingnya. Oh iya bener. Ya kan? Bener. Ini lurus sama si Firman. Ini gua bener lurus. Si Broto ngejar tuh maling. Dia lurus. Si Broto belok. Berarti- Iya dia nggak bisa belok bener. Skill kijang sih si itu tuh bener tuh si Broto. Kalau ya itu kan masa kecil sih ya emang goblok sih pikirannya Ya. tapi gua nggak habis pikir aja gitu 3 kepala nih ya kan beda pemikiran lah seenggaknya ini sama Ya, semua seenggaknya rundingkan dulu. Kita resep baiknya apa gitu kan bisa kan. masing-masing udah megang setang tuh kan ini sepeda udah dapet gitu kan Dah yuk balik yuk, ada yang usul begitu kayak ini nggak ada, kosong semua, menjalan aja anjir. si maling di celurit nggak kena Kena. Bener serius? Bener kena. Ya kan baju bolong. celuritnya kecil kan ya Kecil Gua- segini lah. iya gua pernah lihat Ya kan cuman mengkilap. Ya kan udah tajam banget lah. Cuman mengkilap nih udah tajam banget nih. Jadi beginilah pasti mengkilap lah ya Ya pokoknya mengkilap. Lagi kenapa mesti begini-begini sih? Gue bingung loh. Ya lu ya kan? lu yang menciptakan iklim Lu itu yang aneh. iklim percakapan seperti itu gue yang nggak tahu dari awal lu yang nyiptain tapi asik juga sih masa kecil lo Bener. Asik parah. Asik parah gue bilang. Sebenarnya kalau gue Gua bilang masa kecil gue banyak banget loh. sebenarnya sih ya sebenarnya gue main sama dia masa kecil gue gila juga cuman untuk sekarang ya yang maling gitu aja sih emang itu emang bodoh sih sampai sekarang pun masih tetap diobrolin itu tetap jadi cerita bakal turun temurun sih Lu cerita ke anak lu gimana ya, mikirin aja ntar. lu bikin Jangan itu. kau bilang itu cerita kebodohan itu. Itu kebodohan pribadi itu mah. Oke, sekian aja cerita dari teman Pet and Mat, teman masa Teman kecil. parah itu. Emang gua sebenarnya udah apa ya pernah denger sih ceritanya, cuma gua nggak tahu detailnya. Gue Ternyata juga sendiri baru tahu dia ternyata pernah ikut casting juga. soal Baju- casting baju itu gua deh. baru tahu Mm-mm. dan kalah. Coba lo semua nilai deh, masa Iya, kayak gini kalau kalah? lain, badannya. Apa Lu urusan makin sama badan sesuai. sih? Enggak, maksud gue lu makin sesuai gitu. Mungkin dulu kan mat solar, sekarang udah ada pertalit atau pertamax gitu ya kan? Nah, Sekarang dia lebih Mungkin. mirip, lebih mirip apa? ya? Biogas. Dex Apa urusannya?
Jadi mat Udah. mat backslide. Ada selak. Dan cukup sampai sini ya. Oke, dadah. Makasih.